Pada awal film kita akan diperlihatkan pada seorang wanita bernama Tessa, berprofesi sebagai penulis buku misteri terkenal di Connecticut, yang merupakan sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Saat ini Tessa bersiap-siap untuk menghadiri sebuah undangan acara di salah satu perpustakaan buku novel terpandang di kota Chicopee, Massachusetts, Amerika Serikat. Sambil merias dirinya, Tessa terlihat sedang mengobrol dengan seorang sahabatnya melalui via ponsel. Singkat cerita, ia kemudian masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju lokasi perpustakaan tersebut. Lokasi kota Chicopee yang ia tempuh ternyata cukup jauh, namun ia tiba tanpa mengalami kesulitan. Setibanya di sana, ia disambut oleh pemilik perpustakaan tersebut, Ramona Norville, seorang wanita tua yang terlihat ramah dan murah senyum. Di dalam gedung, Ramona meminta Tessa untuk memberikan sedikit pidatonya untuk para tamu undangan dengan menceritakan awal kesuksesannya menjadi seorang penulis buku misteri terkenal. Setelah acara selesai, Ramona kemudian menawarkan sebuah rute jalan pintas pada Tessa, dengan harapan Tessa terbantu dengan tidak lagi melewati jalan yang cukup jauh seperti yang ia lewati sebelumnya. Tessa dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Ramona kemudian mengatur GPS pada mobil Tessa dengan mengarahkan rute jalan pintas menuju rumah Tessa di kota Connecticut. Tessa kemudian memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, Tessa melihat sekelilingnya terlihat asing dan sepi. Tak terlihat satu pengendara pun menggunakan jalan tersebut. Dengan mengandalkan GPS yang sudah diatur oleh Ramona, ia kemudian mencoba tenang, berpikir positif dan tetap fokus melanjutkan perjalanan. Waktu pun terus berlalu, hingga sesuatu yang ia khawatirkan pun terjadi. Dengan laju mobil yang cukup kencang, mobilnya tiba-tiba melindas sesuatu di tengah jalan yang kemudian menempel pada ban mobilnya. Masih tak yakin dengan apa yang terjadi, Tessa kemudian memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, tepat di depan sebuah pom bensin tua yang terbengkalai. Kemudian ia turun dan mengeceknya. Namun sial buat Tessa, berharap tiba lebih awal dengan menempuh jalan pintas, malah sebaliknya ia kini terjebak di sebuah tempat antah berantah di jalanan sepi dengan kondisi ban mobil tertancap papan-papan berpaku. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba Tessa melihat sebuah bus melintas dan kemudian melambaikan tangannya untuk meminta bantuan. Namun sayang, bus itu tak mau berhenti. Hal itu membuat Tessa semakin panik dan sedikit kesal. Tak berselang lama kembali melintas sebuah mobil pickup. Tessa melambaikan tangannya dan mobil itu pun kemudian berhenti. Tessa berjalan perlahan-lahan mendekati mobil tersebut. Terlihat seorang pria berperawakan besar dan tambun turun dari mobilnya. Tessa dengan ekspresi senang dan penuh syukur menceritakan pada pria tersebut bagaimana ia bisa terjebak di tengah jalan dengan ban mobilnya yang mengalami kerusakan parah karena melintas papan-papan berpaku. Pria tersebut terlihat sangat ramah. Tanpa pamrih, ia kemudian turun dari truknya dan mencoba menawarkan bantuan dengan mengganti ban mobil Tessa yang pecah tersebut. Pria itu mengambil peralatan di belakang mobil Tessa dan kemudian segera membongkar ban mobil itu. Tessa memperhatikan pria itu bekerja, namun seketika ia merasakan ada sesuatu yang aneh yang sulit ia ungkapkan. Angin bertiup kencang, menggerakkan beberapa benda-benda peninggalan bangunan tua di sekitarnya. Seakan-akan memberi pertanda pada Tessa bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya, di mana waktu yang bersamaan, tanpa sengaja Tessa melihat sebongkah papan berpaku tergeletak di bak mobil milik pria tersebut. Seketika itu juga Tessa terlihat sangat panik. Ia mencoba tenang agar tak menimbulkan curiga pada pria yang sedang memperbaiki mobilnya. Namun tetap saja ekspresi ketakutan pada wajahnya tak dapat ia sembunyikan. Pria berbadan besar itu kemudian berdiri dan mendekati Tessa, yang sepertinya tahu bahwa Tessa kini telah menyadari perbuatan dan jebakannya. Tessa yang sudah ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa, kemudian dicekik dan dipukuli hingga pingsan oleh pria tersebut. Tell you what. How about instead of changing your tire, what if I screw you? You. Gosh sakes. Entah sudah berapa lama Tessa tak sadarkan diri di sana. Dalam keadaan setengah sadar, Tessa terbangun dan kini berada di dalam sebuah ruangan, yaitu dalam bangunan tua bekas pom bensin itu. Ia diperkosa tanpa ampun, tanpa belas kasihan sedikit pun dari pria gila tersebut. Tessa meronta-ronta kesakitan hingga mencoba menggigit tangan pria itu. Hal tersebut membuat pria psikopat itu semakin beringas dan memukuli Tessa secara bertubi-tubi hingga membuat Tessa pingsan untuk yang kedua kalinya. Dalam keadaan sakaratul maut, Tessa kemudian dibawa oleh sang pria menuju sebuah saluran air tak jauh dari bangunan tua itu. Hey.
Setelah yakin, pria itu kemudian menyeret tubuh Tessa menuju sebuah gorong-gorong yang sangat gelap dan menjijikkan. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan jasad Tessa yang sudah terbujur kaku terendam dalam saluran air. Waktu terus berlalu, suasana sunyi dalam gorong-gorong seakan-akan memberikan tenaga dan napas baru pada Tessa. Tessa terbangun dan menyadari bahwa dirinya kini sudah berada dalam sebuah saluran air yang gelap, namun terbantu oleh sedikit cahaya yang masuk dari luar menembus pipa gorong-gorong yang sudah usang. Ia berusaha merangkak menuju sisi luar. Namun betapa kaget dan histerisnya Tessa ketika ia melihat mayat-mayat wanita yang bergelimpangan sudah membusuk tak jauh dari posisinya berada. Mayat-mayat tersebut adalah korban kebejatan dari pria yang sama, pria tambun berbadan besar. Dengan penuh rasa takut dan jijik, ia memaksakan diri merangkak menggapai sisi luar gorong-gorong. Sesampainya di luar gorong-gorong, Tessa naik ke atas dan kembali masuk ke dalam bangunan tua. Dia mengambil sepatunya sambil berusaha mengingat-ingat kejadian paling mengerikan yang terjadi saat pria besar tersebut menggagahinya. Tessa kembali menangis histeris, mengekspresikan trauma yang sangat mendalam. Setelah itu, ia keluar dengan tertatih-tatih menyusuri jalanan aspal dengan berjalan kaki tanpa tujuan. Hingga dari kejauhan tepat di belakangnya sorotan lampu dari sebuah mobil berjalan mendekat ke arahnya. Seketika itu juga Tessa berlari dan bersembunyi. Trauma fisik yang ia alami membuatnya tak lagi percaya pada pertolongan orang sekitar. Setelah mobil itu berlalu, Tessa kemudian kembali melanjutkan perjalanan hingga ia tiba di sebuah bar dekat sebuah perkampungan. Dengan mengendap-endap, ia masuk secara diam-diam ke dalam toilet bar tersebut. Luka parah yang ia rasakan di sekujur tubuhnya membuatnya gemetar kesakitan. Di dalam sana, ia terperanjat dan tak menyangka ketika melihat kondisinya pada sebuah cermin sudah sangat memprihatinkan yang membersihkan sedikit luka-lukanya. Setelah itu ia keluar dan menggunakan telepon umum pada bar tersebut untuk menghubungi kerabatnya. Namun sangat disayangkan, terlihat segelintir orang-orang yang berada di dalam bar tersebut hanya menatapnya tanpa sedikit pun mau bertanya ataupun membantu. Setelah yang menghubungi kerabatnya, Tessa kemudian menghubungi operator layanan taksi untuk menjemputnya. Singkat cerita, dalam perjalanan supir taksi mencoba menawarkan bantuan untuk membawa Tessa ke rumah sakit karena melihat kondisi Tessa yang sangat memprihatinkan. Namun Tessa menolak tawaran tersebut karena ia khawatir media akan mengekspos tentang dirinya sebagai korban pemerkosaan yang bisa saja merusak reputasinya, mengingat ia adalah seorang penulis terkenal. Pada akhirnya taksi tiba di kediamannya. Setelah menyelesaikan pembayaran pada taksi, Tessa buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Ia kemudian mengaktifkan alarm sistem pada pintu utama serta mengambil senjata api yang ia miliki. Di mana hal itu ia lakukan untuk berjaga-jaga dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Setelah menenangkan diri sejenak, ia kemudian mandi untuk membersihkan diri. Saat itu juga kembali terbayang-bayang wajah pria yang memperkosanya beberapa waktu yang lalu. Setelah mandi, ia mengobati luka-luka pada wajah, tubuh, dan kakinya tanpa bantuan medis dan tanpa dokter. Beberapa hari sudah berlalu. Di suatu malam, dalam kondisi yang masih belum pulih, Tessa hanya bisa pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Dia berharap kondisinya kembali pulih agar dia bisa fokus pada rutinitasnya dan segera melupakan kejadian tersebut. Namun tak kenapa pikiran-pikiran negatif tiba-tiba datang merasukinya, di mana ketika ia sadar bahwa dompet dan semua identitasnya telah diambil oleh pria pemerkosa tersebut. Ia khawatir pria itu akan mendatangi rumahnya dan kembali mencoba membunuhnya. Pikiran-pikiran tersebut semakin menggerogoti pikiran Tessa, yang pada akhirnya ia berpikir dan berencana untuk mendatangi sendiri pria tersebut dan membunuhnya. Namun tak tahu bagaimana caranya. Keesokan paginya ia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang wanita. Wanita tersebut adalah pemilik bar yang pernah dimasuki oleh Tessa beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan mobil Tessa telah diderek oleh petugas dan kini dititipkan di depan bar miliknya. Wanita itu bermaksud menyuruh Tessa untuk segera mengambil mobilnya tersebut. Singkat cerita, dengan menggunakan sebuah taksi, Tessa berangkat menuju bar tersebut. Setibanya di sana, ia kemudian masuk. Seorang wanita setengah baya berdiri di belakang meja bar menyambut kedatangan Tessa. Setelah sedikit berbasa-basi, wanita itu kemudian memberikan kunci mobil pada Tessa dan kemudian Tessa beranjak pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ketika Tessa sedang menonton TV, tiba-tiba ia kembali teringat pada Ramona Norville, wanita tua pemilik perpustakaan novel yang pernah menawarkan jalan pintas padanya beberapa waktu yang lalu. Tessa mulai berpikir,
Apa mungkin kejadian yang menimpanya berhubungan dengan Ramona? Tessa mulai berasumsi, bisa saja Ramona adalah saudara perempuan pria besar itu, atau mungkin adalah ibunya. Mencoba berpikir dan menebak-nebak tentang keterikatan Ramona dengan pria tersebut membuat Tessa mendapatkan sebuah ide, di mana jika ia mendatangi rumah Ramona dan Ramona terlihat terkejut melihatnya, maka ia pastikan bahwa Ramona adalah dalang dari semuanya itu. Tanpa membuang-buang waktu, Tessa mencari informasi tentang Ramona. Tak butuh waktu lama, ia mendapatkan alamat Ramona yang berada di 2461 Leesmaker Lane. Pada malam harinya, ia beraksi. Dengan mengandalkan GPS, ia mengarahkan lokasi ke alamat rumah Ramona. Singkat cerita, tanpa mendapatkan kendala, ia tiba di alamat yang dituju, yaitu sebuah perumahan yang terlihat sangat sepi. Ia pun turun dari mobil dan kemudian mengawasi terlebih dahulu keadaan sekitar untuk memastikan tak ada seorang pun yang melihatnya berada di sana dan memasuki rumah Ramona. Setelah merasa cukup aman, ia kemudian mengetuk pintu. Tak perlu menunggu waktu lama, Ramona keluar membukakan pintu. Dan benar saja, terlihat ekspresi kaget terpancar dari raut muka Ramona melihat Tessa yang kini berada di depan rumahnya. Tessa yang melihat ekspresi Ramona yang kaget akan kehadirannya, kemudian menodongkan senjata dan menutup pintu. Di dalam sana Tessa menyuruh Ramona untuk mundur. Jika tidak, ia tidak akan sungkan-sungkan untuk melepaskan tembakan. Dengan memberikan ancaman, Tessa memaksa Ramona untuk mengatakan apa hubungan Ramona dengan pria berbadan besar yang telah memperkosanya. Mendapatkan ancaman, akhirnya Ramona jujur dengan mengatakan bahwa ia adalah ibu dari pria besar tersebut. Namun, ia tidak tahu kalau anaknya berbuat sekeji itu pada Tessa. Dalam keadaan emosi, Tessa tak menyadari di mana Ramona berhasil memanfaatkan kelengahan Tessa dengan melemparkan sebuah vas bunga hingga tepat mengenai tangan Tessa. Hal itu membuat pistol terlepas dari genggaman tangannya. Dengan cepat Ramona mengambil pistol tersebut dan kini berganti Ramona yang menodongkan senjata kepada Tessa. Namun keberuntungan masih berpihak pada Tessa. Ketika Ramona menarik pelatuk senjata tersebut, ternyata tak ada peluru di dalamnya. Secepat kilat Tessa menepis senjata tersebut hingga terlepas dari genggaman Ramona. Tanpa mengulur-ngulur waktu, Tessa melihat pisau dapur dan kemudian menikamkan dengan keras ke arah perut Ramona. Ramona tersungkur dan terjatuh dengan darah mengucur deras dari perutnya. Tak puas dengan itu, Tessa mengambil kembali senjatanya sambil duduk memperhatikan Ramona. Ia mengambil peluru dari saku jaketnya dan ternyata lupa ia masukkan ke dalam pistolnya. Setelah itu ia menyalakan musik dengan volume yang sangat tinggi untuk menyamarkan suara tembakan yang ia lepaskan membunuh Ramona saat itu juga. Setelah Ramona tewas, ia ke toilet untuk membersihkan percikan darah yang mengotori wajahnya. Setelah itu, ia keluar dari toilet dan melihat sebuah foto yang tergantung pada dinding ruangan. Terlihat dua orang pria besar, di mana salah satu di antaranya adalah pria yang telah memperkosanya. Di belakang mereka juga terlihat sebuah tempat bernama Colwich. Setelah mencari tahu informasi tempat tersebut, Tessa pun tiba di Colwich, yaitu sebuah tempat pemberhentian bus untuk mengisi bahan bakar dan sebuah layanan kafe. Tak jauh dari lokasi itu, Tessa menunggu dengan sabar di dalam mobil. Tak berapa lama terlihat sebuah truk trailer mampir dan berhenti di sana. Tessa melihat seorang pria yang sudah tak asing lagi baginya. Pria berbadan besar yang ia tunggu turun dan masuk ke dalam kafe. Tak lama setelah itu, pria tersebut keluar dengan membawa secangkir kopi dan kembali melanjutkan perjalanan. Di belakang Tessa mengikutinya, hingga ia melihat truk yang digunakan pria itu terparkir di depan sebuah gudang terbengkalai. Setelah yakin pria itu masuk ke sana, Tessa pun turun dan mengendap-endap secara perlahan menyusuri gudang tua untuk mencari keberadaan pria tersebut. Namun tiba-tiba terlihat sebuah truk lain masuk ke dalam. Ketika mobil itu berhenti, Tessa kemudian berjalan dengan cepat dan melepaskan tembakan tepat mengenai kepala seorang pria yang tersungkur dan tewas seketika. Tessa salah target. Pria yang tewas tersebut bukanlah pria tinggi besar yang telah memperkosanya, melainkan adalah adik dari pria besar tersebut. Tessa yang sudah merasa sudah sangat jauh melakukan aksinya, kemudian mendatangi rumah pria psikopat itu yang berada tak jauh dari gudang tersebut. Setelah berada di lokasi rumah pria itu, ia secara perlahan-lahan masuk ke dalam sana. Namun betapa kagetnya Tessa di mana ia melihat foto dokumentasi dari aksi gila pria tersebut, memperlihatkan adegan pemerkosaan yang ia lakukan pada beberapa wanita-wanita korbannya
yang mana salah satu diantaranya adalah dirinya. Setelah mengambil foto tersebut, Tessa kemudian keluar dan kembali menemukan sebuah gudang lain. Di dalam sana pria besar tersebut terlihat sedang bekerja dengan memegang sebuah mesin gerinda berdiri membelakanginya. Tessa dengan berjalan pelan masuk dan mendekati pria tersebut yang kini menyadari adanya kehadiran seseorang di belakangnya. Ketika berbalik, pria tersebut tak menyangka bahwa Tessa yang ia yakini sudah tewas digorong-gorong kini malah berada tepat di depannya. Mencoba memanfaatkan kelengan Tessa, ia melemparkan alat gerinda yang ia pegang hingga tepat mengenai bahu Tessa. Namun karena kaget, Tessa tanpa sengaja menarik pelatuk senjatanya dan mengenai kaki pria tersebut. Tessa kembali melepaskan satu tembakan lagi, namun pria tersebut belum juga roboh hingga Tessa mencoba melepaskan tembakan yang ketiga. Akan tetapi inilah yang terjadi. Sebuah papan berpaku tertancap menusuk dan menempel pada kepala pria bejat tersebut yang meringis kesakitan sejadi-jadinya. Dengan penuh amarah dan dendam yang sudah tertanam dan merasuki pikirannya, Tessa kemudian mengambil satu peluru cadangan yang ia simpan dari saku jaketnya. Ia mengerahkan senjata ke arah pria tersebut yang sedang mengerang kesakitan, meminta tolong pada Tessa untuk tidak membunuhnya. Namun, mata harus dibayar dengan mata. Rasa sakit dan trauma yang ia rasakan membuat Tessa melepaskan tembakan tepat mengenai selangkangan pria tersebut. Dan kemudian pria itu tewas saat itu juga. Please don't kill me. Please. Tessa yang sudah berhasil membalaskan dendamnya kemudian pergi meninggalkan lokasi dan film pun selesai. Big Driver sebuah cerita film yang sangat baik menurut saya, di mana memberikan fakta tentang kejahatan yang sering terjadi di sekeliling kita, di mana pelecehan pada kaum hawa sudah sangat memprihatinkan. Semoga dengan film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terlebih-lebih buat kalian para kaum hawa, untuk selalu tetap waspada ketika berada di tempat-tempat yang sangat jauh dari keramaian. Jangan sepenuhnya percaya dengan orang-orang yang sama sekali tidak pernah kalian kenal sebelumnya. Segitu saja teman-teman alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih tetap setia menunggu alur cerita film dari channel Kavinubart. Saya pamit dan bye.